Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى في كتاب عزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sering dilupakan dan luput disyukuri adalah kemerdekaan. Kita sering menganggapnya hal ini sebagai suatu hal yang biasa. Terlebih bagi kita yang telah berjarak waktu teramat jauh dari perjuangan melawan penindasan dan penjajahan. Sekali lagi, kadang nikmat kemerdekaan sering lupa disyukuri dan tak disadari bahwa ia merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi Musa alaihissalam pernah secara khusus mengingatkan kaumnya tentang nikmat ini. Al-Quran telah mengisahkannya kepada kita. Wa qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Quran surah Al-Maidah ayat ke-20. Nabi Musa alaihissalam seperti terungkap dalam ayat di atas mengingatkan kembali, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Nikmat yang dimaksud adalah kedudukan dan kemerdekaan. Setelah sebelumnya Bani Israel hidup dalam penindasan dan perbudakan di Mesir, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka kemerdekaan dan kebebasan. Allah berikan nikmat kedaulatan dan itu merupakan nikmat besar. Dengan kedaulatan dan keamanan itu, sebuah negeri menjadi sangat kondusif untuk menyemai iman. Itulah sebabnya salah satu doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memohon agar Allah menjadikan Makkah sebagai negeri yang aman. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Quran surah Ibrahim ayat ke-13. Begitulah tabiat setiap orang. Mereka sangat menginginkan terciptanya stabilitas keamanan di daerah dan negerinya. Tidak ada seorang pun yang menghendaki kehidupan yang kacau dan tertindas. Kita menghendaki agar kampung kita aman, desa kita tertib, kecamatan dan kabupaten kita bebas dari kerusuhan,
dan negeri kita pun memiliki stabilitas politik dan keamanan yang baik. Itulah harapan setiap kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan semua itu pada kita. Karenanya sekali lagi, mari kita syukuri nikmat kemerdekaan ini. Kita beruntung karena para pendiri negeri ini sejak awal telah menyadari bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kalimat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Nuhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat tersebut mencerminkan tawajuh akidi atau orientasi akidah yang sangat kuat dalam diri para pendiri negara ini. Lebih dari sekedar hasil perjuangan, kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu cara untuk mensyukuri anugerah kemerdekaan adalah dengan menunaikan amanah kemanusiaan kita. Manusia memegang dua amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah risalah dan amanah wadhifah. Amanah risalah berkaitan dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, amanah wadhifah adalah amanah fungsi berkaitan dengan tugas-tugas manusia sebagai khalifatul fil ardi atau khalifah di muka bumi. Amanah yang pertama ditunaikan dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan masyarakat dari segala bentuk kemaksiatan. Kita jaga agar negeri ini agar tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, setiap ada regulasi yang mengindikasikan peluang kemaksiatan, sudah seyogyanya kita mengkritisi dengan cara terbaik dan langkah-langkah yang strategis. Misalnya, ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan, salah satunya berkaitan dengan kesehatan sistem reproduksi. Ada lubang kemudaratan yang harus dikritisi. Pasal 103 tentang upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja. Pada ayat 4 butir yang ke-E tertera penyediaan alat kontrasepsi. Apakah ini bermakna bahwa pelajar dan remaja kita legal difasilitasi alat kontrasepsi? Aturan ini menyimpan lubang kemudaratan yang mesti dikritisi. Jadi, selain kita giatkan masyarakat untuk memakmurkan masjid, kita perlu mengawal agar tidak ada regulasi dan aturan yang bertentangan dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala serta kebudayaan kita. Jika kita abai dan cenderung mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, sama artinya kita membiarkan negeri ini diambang kerusakan. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-112. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Quran surah An-Nahl ayat ke-112. Jadi, cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan tidak sekedar mengikuti karnaval dan mengikuti lomba-lomba Agustusan saja. Mereka yang tekun mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid, mentradisikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah masyarakat, mengajak anak-anak untuk beribadah dan membiasakan kebaikan tumbuh di masyarakat adalah kerja-kerja kemakmuran negeri ini yang sangat nyata. Berdakwah
dengan demikian merupakan salah satu cara kita mencintai negeri ini dan mensyukuri nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Langkah lain untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah terlibat dalam kerja-kerja kemakmuran bumi, menyejahterakan masyarakat dan menciptakan perdamaian dunia. Sebagai komunitas muslim di negeri ini, menunaikan peran tersebut tidak sekedar panggilan iman, tetapi sekaligus juga panggilan konstitusional. Misalnya, ketika saudara-saudara kita di Palestina dijajah dan secara kejam dibantai oleh tentara Zionis Israel, kita seharusnya tergerak di dalamnya dalam panggilan iman untuk selalu membela saudara-saudara muslim yang tertindas. Selain panggilan iman, muslim Indonesia semestinya membela Palestina karena ada amanah konstitusional yang harus ditunaikan. Konstitusi mengisyaratkan kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penentangan terhadap segala bentuk kezaliman diisyaratkan Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran menentang kesewenang-wenangan Fir'aun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut di dalam Quran surah Al-Qasas ayat keempat. Inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahla syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kekejaman Israel atas warga Gaza tak kalah biadab dari yang dilakukan oleh Fir'aun. Hari-hari ini kita dapat mengikuti proses pembunuhan massal atau genosida yang berada di Gaza. Cara mensyukuri kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah dengan mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang penjajahan Israel. Kita bisa lakukan aksi boikot, menyumbangkan dana bagi warga Palestina, mengikuti aksi mendoakan mereka, hingga mendidik putra-putri kaum muslimin untuk senantiasa memiliki perhatian dan kesadaran terhadap kaum muslimin di Palestina. Sungguh, kemerdekaan Indonesia secara historis memiliki andil besar Palestina. Di tengah cengkraman Israel, Palestina tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh yang berjasa itu adalah Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau adalah ulama dan mufti besar Palestina yang gigih mendukung kemerdekaan Indonesia. Meski saat itu Palestina sedang berjuang melawan imperialis Inggris dan Zionis yang ingin menguasai kota Al-Quds, Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini lah yang mendesak agar negara-negara di Timur Tengah mengakui kemerdekaan Indonesia. Usahanya ini berhasil meyakinkan Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Arab Saudi, dan Afghanistan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain Syekh Amin Al-Husaini, terdapat nama Muhammad Ali Tahir, saudagar kaya asal Palestina yang menyerahkan seluruh kekayaannya di Bank Arabia bagi perjuangan Indonesia. Kita teramat dekat dengan Palestina, tidak hanya kedekatan iman, tetapi juga kedekatan sejarah. Mari kita mensyukuri anugerah kemerdekaan dengan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menguatkan dukungan kita bagi kemerdekaan rakyat Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.